Kesepakatan kita kemarin, kan aku kan ngasih opsi 3 judul, kalian milih yang nomor 3. Berarti judulnya Refleksi Umat Kristen terhadap kasus intoleransi di Lampung dan upaya menjaga kerukunan. Terus kemarin, berarti kita pakai pembagian kemarin ya. Kan kemarin udah aku spin. Tuh, mana ya? Aduh, hilang lagi hasil speednya. Wait. Oh, oh, jadi udah. Aku itu nanti ke bagian kronologi peristiwa, terus latar belakangnya dan penyebab. Terus Firman itu langkah-langkah penyelesaian yang apakah langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil sudah cukup untuk menyelesaikan masalah? Terus Jesse dapat ini cari untuk solusi pencegahannya. Terus Hani itu mencari bagaimana seharusnya orang Kristen berperan menyikapi kasus yang terjadi dan dalam menjaga kerukunan antar umat. Terus Vanessa dapat kesimpulannya. Terus langsung aja kah aku menceritakan. Oke, jadi mulai dari ini kronologi peristiwa. Jadi nanti palingan kalau misal di dalam makalah bakalan aku kayak jabarin lagi kayak keberagaman itu apa, terus apa aku perlu menyebutkannya di sini teman-teman? Oke, jadi um, intinya keberagaman di Indonesia itu kan banyak ya teman-teman. Terus sebenarnya keragaman ini bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi kelemahan. Nah, tapi sayangnya di Indonesia ini banyak banget kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa keberagaman itu belum bisa menjadi kadang belum bisa menjadi kekuatan gitu, justru jadi kelemahan. Contohnya itu sikap intoleransi dalam bangsa Indonesia itu bisa dilihat di peristiwa pembubaran ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung yang udah kita setujui kemarin kasusnya. Nah, kronologinya itu jadi berawal dari persoalan perizinan rumah ibadah yang tidak segera diterbitkan. Padahal pihak gereja itu sebelumnya sudah melengkapi berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. Tapi um, ternyata izin untuk mendirikannya itu tidak kunjung disahkan gitu, padahal sudah dilengkapi semua berkas-berkas administrasinya. Nah, kondisi seperti ini menimbulkan ketegangan antara jemaat dan juga aparat lingkungan. Terus setelah itu kasusnya ini juga nggak berhenti sampai di situ saja. Konfliknya itu memuncak pada 19 Februari 2023 saat ketua RT itu mendatangi lokasi ibadah dan tiba-tiba membubarkan kegiatan dengan alasan bahwa bangunan tersebut belum memiliki izin resmi. Padahal sebelumnya kan juga udah dilengkapi berkas-berkasnya, tapi izinnya aja nggak ujung disahkan. Terus aksi tersebut terekam dan tersebar luas di media sosial, memunculkan kecaman publik, serta berbagai lembaga keagamaan. Terus akhirnya, dan sebenarnya kejadian ini juga
tidak hanya terjadi sekali teman-teman, tapi juga pernah terjadi di tahun 2016. Namun pada saat itu, kedua belah pihak itu sempat berdamai. Dan jemaat diberi izin sementara untuk beribadah selama 2 tahun. Tapi, eee, terus muncul, apa, pertikaian lagi, terus memuncak di 19 Februari, gitu. Teman-teman ada yang mau nambahin kah? Oke. Benar benar benar. Oke, kalau misal udah cukup, mungkin bisa dilanjut, untuk apakah langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil sudah cukup untuk menyelesaikan masalah? Oke. Oke, Kak. Oh, ini udah kedengaran nggak? Nah, Dengar-dengar. oke, selanjutnya itu langkah-langkah eh, penyelesaian yang diambil apakah udah cukup untuk penyelesaian masalah. Nah, mungkin dari eh, tindakan yang udah diambil dalam kasus pembubaran ibadah ini, itu dia udah termasuk mencerminkan kemajuan ya, dimana
mencerminkan kemajuan penting dalam, perlindungan hak beragama, di mana, penahanan, ketua RT itu udah sebagai pertanda bahwa, eee, sudah menjadi langkah hukum yang jarang gitu terjadi di dalam kasus intoleransi dan juga mungkin dipandang sebagai bukti nyata, di mana hadirnya negara untuk menegakkan, konstitusi. Namun, di sisi lain itu, kesepakatan damai serta pemberian izin, sementara untuk beribadah, itu memberikan solusi solusi praktis bagi jemaat untuk, tetap bisa menjalankan, ibadahnya atau kegiatan keagamaannya, tapi ada beberapa, persoalan yang masih belum terselesaikan. Contohnya itu ada, penerbitan, IMB yang terhambat, itu udah, sejak 2014 ya, dan juga tentang keberadaan peraturan, bersama menteri atau PBM tahun 2006, di mana ini udah dinilai membatasi akses kelompok, minoritas terhadap hak ibadah mereka, seperti itu. Mungkin, kekhawatiran akan ringannya vonis dalam persidangan ini juga, serta riwayat, eee, gangguan ibadah yang udah terjadi sejak 2016 itu menunjukkan bahwa, eee, kasus ini bukan, kasus yang terisolasi, tapi bagian dari pola yang, memerlukan reformasi regulatif dan juga komitmen yang harus berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah. Mungkin sekian, boleh dilanjut? Oke, sebelum dilanjut, sebenarnya saya juga setuju dengan Firman karena saya juga di latar belakang itu sempat baca kalau Polda Lampung itu telah menetapkan Wawan yang ketua RT tadi sebagai tersangka atas dugaan penodaan agama dan penghalangan kegiatan keagamaan. Nah, itu artinya itu dari pihak Polda sendiri itu juga sudah menunjukkan adanya kepedulian gitu terhadap kasus ini. Jadi sebenarnya untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu sudah tepat, namun ada beberapa hal juga yang masih belum tepat seperti peraturan bersama menteri tadi. Jadi ya begitu kalau dari saya. Terima kasih. Kalau dari teman-teman tidak ada berarti sepertinya sudah Jasa.
Cukup sih Kak untuk ini. Iya, kalau menurut aku udah cukup jelas karena intinya tuh membangun kesadaran masyarakat juga. Ya itu udah. Enggak. Halo semuanya, maaf ya kalau sedikit berisik. Oke, aku kasih gambaran secara singkat aja, nanti kalau pas ini aku tambah di makalah ya. Jadi selanjutnya peran orang Kristen dalam menyikapi kasus intoleransi yang menjaga kerukunan antar umat beragama. Beberapa sumber yang aku dapat itu ada dua referensi yang aku ambil. Pertama, bagaimana orang Kristen dalam menyikapi kasus dan bagaimana sikap kita dan bagaimana cara kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, peran orang Kristen dalam menyikapi kasus intoleransi ini yaitu kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk meneladani kasih Kristus dengan tetap bersikap bijak, tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan menegakkan keadilan secara damai dan beradab. Seperti yang kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-24, firman Tuhan yaitu mereka yang menganiaya kamu. Maksudnya itu bukan berarti kita nggak boleh membalas gitu, tapi bukan kita diam aja, tapi dukungan terhadap proses hukum itu harus tetap berlaku ya. Itu sebagai bentuk kepercayaan kita terhadap keadilan dan perlindungan beribadah bagi semua warga negara. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menjaga kerukunan atau bagaimana cara kita mengantar beragama, yaitu dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen kita dapat memperkuat kerukunan melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial. Contohnya seperti kerja bakti, itu setelah itu donor darah atau bantuan yang lainnya tanpa membedakan latar belakang maupun keyakinan setiap orang. Ada juga peran gereja. Gereja juga berperan sebagai ruang dialog yang terbuka, di mana warga dari berbagai agama itu bisa bertukar pikiran, seperti yang tadi yang solusinya contohnya itu ada dialog antar agama kan, itu bisa berdiskusi dan saling mengenal satu sama lain tanpa ada prasangka yang buruk. Nah, melalui kegiatan itu nilai kasih dan solidaritas yang diajarkan Kristus yang diajarkan Kristus dapat diwujudkan secara konkret. Dan juga sebagai pribadi, setiap orang perlu menghidupi iman dengan cara kita dapat menghormati perbedaan dan tidak menyebar kebencian di media sosial. Kita dapat menjaga hubungan baik antar tetangga yang berbeda agama. Contohnya kita dapat menghargai atau menghormati orang lain dengan hal-hal kecil seperti memberi salam atau ikut menjaga keamanan lingkungan, dan kita dapat membantu orang lain. Itu menjadi salah satu kesaksian hidup tentang kasih Tuhan yang diajarkan kepada kita. Dan ada satu ayat lagi, yaitu dalam Roma 12 ayat 18.
sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, dengan ini kita sebagai umat Kristen diharapkan tidak hanya bereaksi terhadap kasus intoleransi, tetapi juga kita dapat proaktif membangun budaya saling menghormati dan kerjasama yang berkelanjutan dengan semua orang. Nah, melalui tindakan tadi, contohnya yang memberikan kasih kepada orang lain, kerendahan hati, dan ada keadilan yang kita lakukan kepada orang lain, orang Kristen dapat menjadi terang sehingga menuntun masyarakat menuju kehidupan yang damai dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Mungkin itu gambaran umum yang dapat aku sampaikan dan aku jelaskan. Mungkin nanti untuk untuk penjelasan dari berbagai sumber dan referensinya akan aku tulis di ini makalah. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari kasus ini. Jadi dari kasus ini dapat dicerminkan bahwa persoalan intoleransi itu dan kebebasan beragama itu butuh perhatian yang serius. Jadi langkah hukum terhadap pelaku itu merupakan komitmen negara dalam melindungi hak beribadah, baik dari komitmen dari hukum maupun dari kesepakatan damai. Jadi dari peristiwa ini dapat dipahami bahwa upaya menjaga kerukunan itu tidak hanya bergantung pada kebijakan pribadi, namun juga dari kebijakan pemerintah, yaitu kesadaran bersama untuk seluruh elemen masyarakat untuk membangun keberagaman. Lalu sebagai umat Kristen kita dipanggil untuk meneladani kasih Kristus, yaitu dengan menanggapi kasus dengan bijaksana, dan juga penuh kasih serta aktif membangun relasi lintas agama melalui dialog-dialog yang ada. Lalu untuk kedepannya semoga kita sebagai umat beragama dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, juga memperkuat adanya nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai iman yang menekankan kasih. Gitu. Apakah ada tambahan mungkin dari yang lainnya? Menurut aku udah cukup. Soalnya di sini kalau yang aku nangkep juga untuk kesimpulannya itu intinya mungkin kedepannya kesadaran bersama itu harus lebih ditingkatkan. Terus juga bentar. Oh ya, terus sebagai orang Kristen tuh intinya kita harus memperbaiki juga relasi antar sesama juga dengan dialog-dialog tadi. Nah, menurut aku gitu teman-teman. Makasih. Aku udah cukup. Thank you teman-teman. Shalom. Shalom.